Di dunia yang keras ini, tak semua orang lahir dengan keberuntungan. Ada yang terlahir di istana, ada pula yang tumbuh di lorong gelap, ditemani bau sampah dan tawa ejekan. Seperti dia, seorang pemuda miskin yang dianggap pecundang oleh dunia. Namanya Reno Pratama, 27 tahun, hidup di antara tumpukan kardus dan atap bocor. Setiap hari ia menunduk, bukan karena rendah hati, tapi karena malu melihat dirinya di cermin kehidupan. Orang-orang memanggilnya, Reno si gagal, pecundang lorong, sampah kota. Mereka tak tahu, di balik tubuh lusuh dan mata redup itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Di dinding kamarnya, tergantung sebuah pedang tua, berkarat, berdebu, tak pernah disentuh selama 10 tahun. Pedang itu bukan sekadar besi tajam, tapi penanda takdir. Dahulu, ayahnya dikenal sebagai pendekar hebat, pemilik pedang legendaris, Arasha, pedang yang katanya mampu menebas kejahatan tanpa melukai kebaikan. Tapi sejak ayahnya meninggal secara misterius, Reno bersumpah tak akan pernah mencabut pedang itu lagi. Karena bagi Reno, pedang itu bukan kebanggaan, melainkan kutukan. Namun takdir tak bisa dihindari. Ketika malam itu, di tengah hiruk-pikuk Tanah Abang, seorang gadis kaya raya berlari ketakutan dari kejaran preman, dan Reno berdiri di persimpangan antara lari atau melawan. Takdir lama pun kembali berdenyut. Pedang yang tidur 10 tahun, sebentar lagi akan terbangun. Di sebuah sudut kota Jakarta, di antara gedung megah dan jalan berdebu, ada satu lorong sempit yang bahkan cahaya matahari pun enggan menyapanya. Di sanalah hidup seorang pemuda bernama Reno Pratama, lelaki kurus dengan rambut berantakan, wajah tirus, dan mata yang kehilangan cahaya harapan. Tiap pagi, ia keluar dari kamar reyot berdinding triplek, membawa karung lusuh untuk memulung botol plastik. Sementara anak-anak kecil menertawakannya, memanggilnya pecundang lorong. Reno hanya diam. Ia sudah kebal. Dunia telah lama melupakannya. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena lelah memikul karung, tapi karena beban hidup yang tak pernah berhenti menekan. Orang-orang sekitarnya bekerja di pabrik, di toko, di bengkel, tapi ia hanya memulung dan menunggu keajaiban yang tak pernah datang. Dulu ia pernah mencoba bekerja, tapi selalu gagal. Entah karena nasib, entah karena memang dunia tak ingin memberinya kesempatan. "Kau tak berguna, Reno," begitu kata pemilik warung suatu hari. Dan sejak itu, Reno berhenti melawan. Malamnya, ia selalu duduk di sudut kamarnya, menatap satu benda yang tergantung di dinding kayu lapuk, sebuah pedang tua berkarat. Pedang itu peninggalan ayahnya, seorang pendekar yang dulu dilulukan orang banyak. Tapi kini hanya menjadi legenda yang terlupakan. Reno menatap pedang itu lama, dalam diam. Di matanya, pedang itu bukan simbol kekuatan, tapi kenangan yang menyakitkan. Karena di hari ayahnya meninggal, pedang itu basah oleh darah, dan Reno yang kecil menyaksikannya sendiri. Sudah 10 tahun lamanya pedang itu tak pernah dicabut dari sarungnya. Reno bersumpah pada makam ayahnya, ia tak akan pernah menghunusnya lagi. Ia benci dunia para pendekar, benci takdir yang membuat ayahnya mati. Namun entah mengapa, setiap kali hujan turun, setiap kali angin malam berbisik di jendela, suara ayahnya seolah terdengar dari dalam pedang itu, memanggil namanya pelan, "Reno, waktumu belum berakhir." Suatu malam, Reno terbangun karena suara ribut di ujung gang. Ia berjalan keluar dan melihat sekelompok preman menyeret seorang perempuan muda bergaun putih, wajahnya ketakutan. "Lepaskan aku akan bayar berapapun," teriak gadis itu. Tapi para preman hanya tertawa kasar. Reno mengenali wajah mereka, para penguasa jalanan Tanah Abang, orang-orang yang bahkan polisi pun enggan menegur. Reno berdiri di kejauhan, menggenggam erat karungnya. Hatinya berdebar, antara ingin menolong dan takut mati. Ia melangkah mundur, ingin pergi. Tapi saat mendengar suara tangis gadis itu, tubuhnya membeku. Dalam benaknya, terlintas wajah ibunya, yang dulu juga menangis meminta tolong sebelum dirampas nasib kejam. Reno tak tahan lagi, tangannya gemetar, dadanya panas, napasnya berat. Ia menatap rumahnya, menatap pedang yang tergantung di dinding, seolah menatap masa lalunya sendiri. Dalam sekejap, langkahnya berubah. Ia berlari pulang, dan meraih pedang itu. Tangannya menggenggam gagang pedang yang dingin dan berdebu. Jantungnya berdetak keras. Satu tarikan napas panjang ia ambil, dan untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, Reno mencabut pedang itu. Dalam sekejap,
Cahaya samar memancar dari bilahnya, menyilaukan mata Reno. Udara di sekitarnya bergetar, seolah waktu berhenti sesaat. Ia tak tahu apa yang terjadi, tapi tubuhnya terasa ringan, seperti ada kekuatan asing yang mengalir ke seluruh nadinya. Langkah Reno perlahan berubah menjadi mantap. Dengan pedang di tangannya, ia melangkah kembali ke gang sempit itu, tempat para preman masih menertawakan korban mereka. Hujan mulai turun, deras. Reno berdiri di ujung jalan, bayangannya menyatu dengan gelap malam. Gadis itu menatap dengan mata penuh ketakutan, tapi juga harapan. Reno menatap para preman itu satu persatu, lalu berbisik pelan. Kalian sudah terlalu lama berkuasa di jalan ini. Malam ini, giliran kalian yang merasakan takut. Hujan turun deras malam itu, membasahi aspal dan menghapus jejak langkah manusia yang berlari dari ketakutan. Di tengah hujan, Reno berdiri tegap dengan pedang tua di tangannya, menatap 5 preman bertubuh kekar yang kini mulai mendekat. Si miskin itu mau main jadi pahlawan. Ejek salah satu dari mereka sambil mengeluarkan golok besar. Reno tak menjawab, hanya diam, tapi sorot matanya berubah. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Pedang yang digenggamnya memantulkan cahaya aneh, seolah hidup. Preman pertama menyerang tanpa peringatan, mengayunkan goloknya ke arah Reno. Dalam sepersekian detik, Reno bergerak cepat, terlalu cepat bahkan untuk dirinya sendiri. Pedangnya bergetar ringan, mengeluarkan suara nyaring seperti bisikan petir. Dalam satu gerakan, tubuh preman itu terhempas beberapa meter ke belakang, jatuh tak sadarkan diri. Sisa preman lainnya terdiam, wajah mereka berubah pucat. Hujan dan angin seperti tunduk pada pedang itu. Reno menatapnya kaget, tangannya gemetar. Ia tak pernah berlatih, tapi pedangnya seolah menuntun setiap gerakannya. Di antara rasa takut dan kagum, Reno menoleh ke arah gadis yang tadi diserang. Wajahnya pucat, rambutnya basah menempel di pipi, tapi di balik matanya tersimpan keteguhan luar biasa. "Kau, siapa sebenarnya?" tanya Reno pelan. Gadis itu menatapnya sesaat sebelum menjawab dengan suara bergetar, "Namaku, Nadia Wijaya." Nama itu membuat Reno sedikit terdiam. Nama keluarga itu terkenal di seluruh Jakarta, pemilik perusahaan besar yang kekayaannya tak terhitung. Tapi malam itu, gadis dari keluarga megah itu tergeletak di jalan, ketakutan dan sendirian. Dunia memang aneh. Beberapa preman yang tersisa mencoba melarikan diri, tapi Reno menatap mereka dengan dingin. Dalam satu ayunan, pedangnya menciptakan pusaran angin kecil yang membuat mereka terhempas ke arah tembok. Jeritan dan suara besi beradu dengan air hujan membuat malam terasa seperti medan perang. Ketika semua terdiam, Reno baru sadar, ia baru saja menebas kejahatan, tapi tanpa niat membunuh. Tubuhnya bergetar hebat. Dalam diam, pedang itu seperti berdenyut pelan, mengirimkan gelombang hangat ke dalam jantungnya. Nadia menatap pemuda itu lama, mencoba memahami siapa dia sebenarnya. "Terima kasih, kau sudah menyelamatkanku," ucapnya dengan lirih. Reno tak membalas, hanya menatap pedangnya, lalu menunduk. "Aku bukan pahlawan, aku bahkan takut dengan pedang ini." Ucapan itu membuat Nadia heran. Ia belum pernah melihat orang dengan kekuatan sebesar itu berbicara dengan nada serendah itu. Tapi di matanya, ada luka, ada cerita panjang yang belum sempat ia tanyakan. Ketika polisi akhirnya datang, Reno sudah menghilang. Hanya pedang berkilau di ujung gang yang menjadi saksi. Nadia menatap ke arah lorong gelap tempat pemuda itu tadi berdiri. Ia tahu, malam ini bukan kebetulan. Ada sesuatu di balik sosok miskin itu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberanian. Dalam hatinya, muncul rasa ingin tahu, siapa sebenarnya Reno Pratama. Sementara itu, di rumah tua yang sepi, Reno kembali duduk di lantai, memandangi pedang yang kini bersih dari karat dan debu. Ia masih bisa merasakan kekuatan aneh yang mengalir dari bilahnya. Tapi bersamaan dengan itu, bayangan masa lalu mulai muncul. Ia teringat ucapan ayahnya sebelum meninggal, suatu hari, pedang ini akan memilih pemilik sejatinya, dan dunia akan tahu siapa pewaris dewa pedang yang sebenarnya. Reno menggigit bibirnya. Ia tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang tak bisa ia hentikan. Di balik jendela, hujan berhenti. Tapi dari kejauhan, seseorang tengah memperhatikannya dari atap gedung tua, seorang pria berjubah hitam dengan tatapan tajam penuh rahasia. Ia tersenyum tipis dan berbisik pelan, akhirnya, pedang itu bangkit kembali. Malam itu, Reno tidak bisa tidur. Angin malam berhembus pelan melalui jendela retak kamarnya,
membawa aroma hujan dan ingatan masa lalu yang pahit. Di lantai, pedang Arasha tergeletak, memantulkan cahaya redup lampu minyak. Reno duduk bersandar di tembok, menatap bila itu lama, seperti menatap masa lalu yang enggan padam. Di kepalanya, masih terngiang suara jeritan gadis bernama Nadia, dan ayunan pedangnya yang begitu kuat, padahal ia tidak pernah berlatih sejak kecil. "Apa sebenarnya yang terjadi padaku malam itu?" bisiknya lirih, setengah takut, setengah heran. Hatinya berkecamuk. Di satu sisi ia takut pada kekuatan itu, takut pada kemungkinan bahwa dirinya telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Tapi di sisi lain, ada perasaan damai, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia merasa berguna. Ia telah menyelamatkan seseorang. Ia telah menepati janji kecil dalam hatinya, tidak akan lagi menjadi pengecut seperti dulu, saat ia gagal melindungi ibunya dari kejahatan yang merenggut nyawanya. Luka lama itu kembali terbuka, tapi kali ini, tidak lagi menyakitkan, melainkan membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Sementara itu, di tempat lain, Nadia Wijaya terbaring di ranjang besar kamarnya. Matanya menatap langit-langit, namun pikirannya tak tenang. Bayangan wajah pemuda misterius itu terus menari di benaknya. "Reno," gumamnya. Ia memikirkan caranya bertarung, caranya melindungi tanpa ragu, dan sorot matanya yang seolah menyimpan kesedihan mendalam. Gadis kaya itu, yang terbiasa dikelilingi kemewahan dan orang-orang berpura-pura, malam itu justru tak bisa melupakan sosok pemulung yang datang bagai bayangan pahlawan. Keesokan harinya, Nadia mengirim anak buahnya untuk mencari Reno. Tapi tak ada yang tahu siapa dia, di mana ia tinggal, bahkan namanya pun tidak tercatat. Hanya seorang bocah di pinggir jalan yang berkata, "Aku tahu dia, orang yang suka duduk di bawah jembatan tiap sore. Dia suka kasih makan kucing." Nadia terdiam mendengar itu. Hatinya bergetar. Pemuda yang memiliki kekuatan sebesar itu, hidup di tengah kegelapan dan memberi makan kucing jalanan. Ada sisi kemanusiaan yang tak bisa ia abaikan. Sore itu, Reno duduk di bawah jembatan, memandangi aliran air yang kotor, sambil memegang pedang yang ia bungkus dengan kain lusuh. Langit oranye sore menyorot wajahnya yang muram. "Aku bukan pahlawan," katanya pelan. "Aku cuma orang gagal yang kebetulan berani satu kali." Tapi di saat yang sama, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Nadia datang, mengenakan jaket sederhana, tanpa pengawalan, menatap Reno dengan lembut. "Kau bukan orang gagal, Reno," katanya pelan. "Kalau kau gagal, aku sudah mati malam itu." Reno terdiam, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang pernah mengucapkan hal seindah itu padanya. Selama ini ia hanya mengenal hinaan, ejekan, dan pandangan merendahkan. Tapi kini, seorang gadis kaya raya menatapnya bukan dengan kasihan, tapi dengan kagum. Untuk pertama kalinya, Reno menunduk bukan karena malu, tapi karena hatinya bingung menerima rasa hangat yang tiba-tiba tumbuh begitu cepat. Mereka berbicara lama sore itu, di bawah jembatan, di antara suara kendaraan dan nyanyian burung sore. Dari pertemuan itu, lahir sebuah ikatan aneh, dua jiwa dari dunia yang berbeda, tapi sama-sama terluka oleh masa lalu. Reno bercerita sedikit tentang ayahnya, tentang pedang yang tak boleh ia hunus, tentang janji yang kini telah ia langgar. Dan di saat yang sama, Nadia menatapnya, dengan mata yang lembut namun kuat, lalu berkata, "Mungkin, pedang itu memang menunggu alasan yang benar untuk kembali dihunus." Namun tanpa mereka sadari, dari kejauhan, seseorang sedang memperhatikan. Seorang pria tua berambut putih, berjubah abu-abu, menatap mereka dari balik bayangan. Senyum samar terlukis di wajahnya. Akhirnya, darah pewaris itu bangkit, bisiknya lirih. Angin malam berhembus, dan daun kering beterbangan, seolah ikut menyambut kebangkitan legenda yang lama tertidur. Malam turun dengan cepat, menelan sisa cahaya senja yang masih menggantung di langit. Di bawah jembatan itu, Reno masih duduk termenung, menatap pedang yang kini mulai tampak berbeda. Bilahnya, yang dulu berkarat dan kusam, kini memantulkan kilau samar keperakan, seolah menyala dari dalam. "Kenapa pedang ini berubah?" gumamnya lirih. Angin berhembus pelan, tapi membawa bisikan aneh, seperti suara yang datang dari masa lalu. Suara itu bergetar di telinganya, dalam bahasa yang tak sepenuhnya ia mengerti. "Waktumu telah tiba, pewaris Arasha." Reno tersentak. Tangannya bergetar, tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang hangat menyala, bukan ketakutan, tapi kekuatan.
Sementara itu, Nadia yang duduk di sampingnya, menatap tak percaya. "Reno, pedangmu bercahaya," ucapnya dengan nada bergetar. Reno menatapnya cepat, wajahnya cemas. "Jangan dekat-dekat, Nadia, aku tak tahu apa yang sedang terjadi." Tapi sebelum ia sempat berdiri, udara di sekitar mereka bergetar hebat. Daun-daun kering berputar, debu beterbangan, dan dari ujung jembatan muncul beberapa sosok berpakaian hitam. 5 orang, dengan tatapan dingin dan langkah tenang. Mereka bukan preman biasa, gerakan mereka rapi, terlatih, seperti pasukan bayangan. Salah satu dari mereka melangkah maju dan berkata pelan, "Reno Pratama, akhirnya kami menemukannya. Pedang Arasya telah bereaksi. Serahkan pedang itu, atau kami akan mengambilnya bersama jiwamu." Reno mundur selangkah, memeluk pedangnya erat. "Aku tidak tahu siapa kalian," katanya gemetar, "tapi pedang ini bukan milik kalian." Pria itu tersenyum tipis. "Kau tidak pantas memegang pedang itu. Kau hanya pecundang jalanan yang kebetulan terpilih oleh kesalahan takdir." Kalimat itu membakar dada Reno. Di matanya, kilat amarah yang selama ini ia pendam mulai menyala kembali. Angin kembali berhembus. Reno menunduk sejenak, menarik napas dalam-dalam. "Dulu aku percaya aku pecundang, tapi malam ini aku tidak akan lari lagi." Dengan suara menggelegar yang menggema di bawah jembatan, ia menghunus pedang Arasya. Seketika, cahaya putih menyala terang, menyilaukan mata semua orang di sana. Dari bilah pedang itu, keluar semburan energi yang membuat tanah bergetar hebat. Batu, pasir, dan air hujan yang tersisa berputar mengitari Reno, membentuk pusaran kecil. Nadia menutup wajahnya, terkejut, tapi matanya tak bisa berpaling. Satu dari pria berpakaian hitam menyerang lebih dulu, melompat tinggi sambil menebas udara. Tapi sebelum pedangnya sempat menyentuh Reno, dalam sekejap bilah Arasya bergerak, dan dengan satu tebasan ringan, gelombang angin tajam melesat dan melemparkan musuh itu sejauh 5 meter, menghantam beton hingga retak. Semua mata terbelalak. Reno menatap tangannya sendiri. "Apa? Ini kekuatanku." Napasnya memburu. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, tapi tubuhnya bergerak seolah diatur oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Musuh kedua dan ketiga menyerang bersamaan, tapi hasilnya sama, satu ayunan, dua tubuh terhempas. Angin semakin kencang, hujan mulai turun kembali. Nadia menatap pemandangan itu dengan campuran kagum dan takut. Reno bukan lagi pemuda miskin yang ia kenal di siang hari tadi. Malam ini, ia tampak seperti sosok yang datang dari legenda. Setiap tebasan pedangnya membawa cahaya, setiap langkahnya menggema seperti petir. Dalam keheningan di antara kilatan hujan, hanya ada satu suara yang terdengar, suara pedang Arasya bernyanyi. Ketika musuh terakhir tersungkur, Reno berdiri di tengah hujan, tubuhnya menggigil, napasnya tersengal. Nadia berlari menghampiri, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau melakukannya, Reno, kau menyelamatkan kita lagi." Tapi Reno hanya menatap langit, air hujan menetes di wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak bisa ia tahan. "Aku, bahkan tak tahu siapa aku sekarang," katanya lirih. Nadia menggenggam tangannya pelan. "Mungkin, sudah waktunya kau tahu." Dan saat itu juga, dari balik bayangan jembatan, sosok pria tua berambut putih yang sejak tadi mengamati akhirnya melangkah maju. Suara langkahnya tenang, tapi penuh wibawa. "Reno Pratama," katanya dengan nada berat, "aku adalah Arwan, sahabat ayahmu. Dan malam ini, kau baru saja membangkitkan kekuatan Dewa Pedang yang telah tertidur selama 10 tahun." Hujan masih turun deras ketika sosok tua itu melangkah keluar dari bayangan jembatan. Suara langkahnya pelan tapi tegas, dan setiap kali sepatu hitamnya menginjak tanah basah, terasa ada getaran aneh di udara. Reno menatapnya tajam, tubuhnya masih gemetar karena sisa energi pedang yang belum reda. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya dengan nada waspada. Pria tua itu tersenyum samar, sorot matanya penuh makna. "Namaku Arwan, aku bukan musuhmu, Reno, aku adalah sahabat lama ayahmu, sekaligus penjaga warisan yang kau bawa di tanganmu sekarang." Reno tertegun, menatap pedang di tangannya lalu menatap wajah pria tua itu. "Sahabat ayahku," gumamnya lirih. Arwan mengangguk. "Ya, 27 tahun lalu, aku dan ayahmu berjuang bersama menjaga keseimbangan dunia dari kekuatan gelap yang mencoba membangkitkan raga hitam. Tapi ayahmu mengorbankan dirinya agar pedang Arasya tidak jatuh ke tangan iblis. Ia menitipkan pedang itu padaku,
lalu meminta agar aku menjaganya sampai waktunya tiba. Arwan menatap Reno dalam-dalam. Dan malam ini, Reno, waktumu telah tiba. Suasana hening. Hanya suara hujan yang memecah keheningan itu. Reno terdiam lama, lalu berkata lirih, "Kalau begitu, kenapa kau baru muncul sekarang? Di mana kau selama ini ketika aku hidup seperti sampah? Ketika dunia menghina dan menginjakku?" Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Arwan menunduk sejenak sebelum menjawab pelan, karena pedang itu tidak akan pernah bangkit sampai pemiliknya benar-benar siap. Aku tidak bisa memaksanya, hanya hati yang tulus menolong tanpa pamrih yang mampu membangkitkan Arasha. Dan malam itu, saat kau menolong gadis itu tanpa peduli nyawamu sendiri. Kutukan itu pecah. Reno menatap pedangnya dengan pandangan kosong. Jadi selama ini, semua penderitaannya bukan kebetulan, semua itu adalah bagian dari ujian. Ia menelan ludah, berusaha menahan emosi yang membuncah. Ayahku, mati karena pedang ini, kan? Arwan mengangguk perlahan. Benar, tapi bukan karena pedangnya, melainkan karena kebaikan hatinya. Ia menolak menggunakan kekuatan Arasha untuk membunuh, dan karena itulah dunia gelap menandainya sebagai pengkhianat. Namun sebelum ia pergi, ia sempat berbisik padaku, bahwa darahnya akan menurun pada putranya, dan suatu hari, anak itu akan menebus kesalahannya dengan cara yang lebih mulia. Nadia yang berdiri di samping Reno hanya bisa terdiam, menyaksikan perbincangan itu seperti mimpi. Ia menatap Reno yang kini tampak begitu berbeda, bukan lagi pemuda kumuh yang dulu ia temui, tapi sosok yang membawa aura keturunan langit. Jadi, Reno adalah pewaris Dewa Pedang. Bisiknya pelan. Arwan menatapnya dan tersenyum. Ya, Nona, pewaris satu-satunya. Darah Arasha mengalir di nadinya. Tapi ingat, semakin besar kekuatannya, semakin besar pula kutukan yang mengikutinya. Kata-kata itu membuat Reno menatap Arwan dengan kaget. Kutukan. Arwan menghela napas panjang. Ya, kutukan yang sama yang menimpa ayahmu. Siapapun yang memegang pedang Arasha tanpa menguasai jiwanya, akan kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Pedang ini bukan alat pembunuh, ia adalah cermin hati. Jika hatimu kotor, maka pedang ini akan menelanmu hidup-hidup. Reno menunduk, kedua tangannya gemetar memegang pedang itu. Dalam benaknya, wajah ibunya muncul, suara tangis, jeritan masa lalu, semua bergema kembali. Ia mulai takut bahwa ia akan mengulang nasib ayahnya sendiri. Namun Arwan mendekat, meletakkan tangannya di bahu Reno. Jangan takut, kau berbeda, kau sudah melewati ujian terberat, bertahan dalam penderitaan tanpa kehilangan hati. Itu sebabnya Arasha memilihmu. Ucapannya disertai senyum hangat, tapi di matanya tersimpan kekhawatiran. Ia tahu, badai besar akan segera datang. Karena jika pewaris Dewa Pedang telah bangkit, maka dunia kegelapan pasti juga sedang bergerak untuk menghancurkannya. Langit bergemuruh, petir menyambar di kejauhan. Reno menatap langit malam dengan pandangan kosong namun penuh tekad. Kalau benar aku pewaris Dewa Pedang, katanya perlahan, aku tidak akan menyia-nyiakan warisan ini. Aku akan melindungi orang-orang yang tak bisa melindungi dirinya, seperti ayahku dulu. Arwan menatapnya dengan mata yang berkaca, lalu berbisik lirih, maka bersiaplah, anak muda, karena mulai malam ini, dunia tidak akan pernah sama lagi. Malam kian larut, tapi hujan tak kunjung reda. Di bawah naungan gudang tua yang dijadikan tempat berlindung, Arwan menatap Reno dan Nadia dengan wajah muram. Api kecil di tengah ruangan memantulkan bayangan yang bergoyang di dinding, menciptakan suasana mencekam. Reno, kata Arwan perlahan, ada sesuatu yang harus kau tahu. Alasan mengapa pedang Arasha terkunci selama 10 tahun bukanlah karena waktu, tapi karena dosa masa lalu. Reno menatapnya heran. Dosa? Dosa siapa? Arwan menarik napas panjang, matanya menatap jauh seolah menembus masa silam. Dosa ayahmu, dan ibumu. Reno terkejut, darahnya seolah berhenti mengalir. Ibu, suaranya serak. Apa hubungannya ibu dengan semua ini? Arwan memejamkan mata, lalu berkata pelan, dulu, ibumu bukanlah wanita biasa. Ia adalah penjaga, segel jiwa, satu-satunya kunci untuk mengendalikan kekuatan Arasha. Tapi karena cinta, ia melanggar sumpahnya. Ia jatuh cinta pada ayahmu, seorang pendekar yang seharusnya tak boleh bersatu dengan penjaga segel. Dari cinta terlarang itulah kau lahir, pewaris darah dua dunia. Nadia menatap Reno dengan mata melebar, seolah mendengar kisah legenda. Jadi, Reno, kau
Bukan hanya pewaris pedang, tapi juga darah dari penjaga segel itu. Arwan mengangguk. Benar, tapi karena itulah kutukan turun. Saat ibumu melahirkanmu, kekuatan Arasya terbelah dua, separuh disegel dalam jiwamu, separuh lagi terkunci di dalam pedang itu. Itulah sebabnya selama 10 tahun pedang itu tak bisa dicabut. Ia menunggu saat di mana jiwa dan pedang bisa menyatu kembali, saat kau siap menerima kebenaran dirimu sendiri. Reno menatap api yang berkobar pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Selama ini, aku hidup dengan menyalahkan diriku sendiri. Menganggap aku hanya pecundang, anak gagal, tak berguna. Tapi ternyata semua ini, sudah ditulis sejak awal. Suaranya bergetar. Arwan menatapnya dalam, lalu berkata, tidak ada takdir yang ditulis untuk menyiksa, Reno. Takdir hanya menunggu siapa yang cukup berani untuk menebusnya. Kata-kata itu menamparkan hatinya, membuat sesuatu di dalam dirinya perlahan bangkit, sesuatu yang selama ini ia tekan jauh di dalam hati. Tiba-tiba, suara petir menyambar keras di luar gudang. Dinding bergetar, dan angin dingin berhembus masuk. Dari celah pintu yang terbuka, tampak bayangan hitam bergerak cepat. Arwan menatap tajam ke arah itu. Mereka sudah menemukannya, gumamnya. Reno berdiri, menggenggam pedang Arasya yang kini mulai bergetar di tangannya. Siapa mereka? Arwan menjawab cepat, bayangan hitam, pasukan dari dunia kegelapan. Mereka bisa mencium darah pewaris Dewa Pedang dari jarak bermil-mil. Nadia menjerit kecil ketika suara langkah kaki terdengar mendekat. 5 sosok berselimut kabut hitam muncul di depan pintu, mata mereka merah menyala, napas mereka berat seperti desahan neraka. Arwan menyiapkan jurusnya, tapi Reno mengangkat tangannya, menatap pedangnya yang kini bersinar samar. 10 tahun aku lari dari takdirku, ucapnya perlahan. Malam ini, aku tidak akan lari lagi. Dalam sekejap, pedang Arasya meledak dalam cahaya biru keperakan, menyilaukan seluruh ruangan. Arwan menatap takjub, sementara bayangan hitam itu menjerit ketakutan. Reno melangkah maju, setiap ayunan pedangnya meninggalkan jejak cahaya di udara. Gerakannya cepat, tapi matanya tetap tenang, bukan seperti orang yang sedang membunuh, tapi seperti orang yang sedang menebus masa lalu. Dalam beberapa detik, semua bayangan hitam itu lenyap menjadi debu, dan hujan di luar tiba-tiba berhenti, seolah dunia pun ikut menunduk pada kekuatan yang baru saja bangkit. Ketika semuanya kembali hening, Reno berdiri di tengah gudang dengan napas berat. Pedangnya perlahan memudar, cahaya itu menghilang seperti embun pagi. Arwan menghampirinya, menepuk bahunya dengan bangga. Sekarang kau tahu, Reno, kekuatan bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melindungi. Reno menatap langit yang mulai cerah, dan berkata dengan suara pelan namun tegas, kalau begitu, aku akan melindungi semua yang ditinggalkan ayah dan ibu, termasuk rahasia yang mereka kubur bersama cinta mereka. Sejak malam itu, Reno mulai berubah. Dari pemuda kumuh yang dulu hidup tanpa arah, kini ia tampak seperti manusia baru, lebih tenang, lebih berwibawa, tapi juga lebih jauh dari dunia. Setiap malam ia berlatih di bawah sinar bulan, menebas udara kosong seolah menebas masa lalunya sendiri. Di kejauhan, Nadia selalu memperhatikannya diam-diam. Ada sesuatu dalam sorot mata Reno yang membuat hatinya bergetar, sebuah luka yang begitu dalam, tapi juga keberanian yang begitu indah. Semakin ia mengenalnya, semakin sulit baginya untuk berpaling. Namun cinta kadang datang di waktu yang salah. Nadia tahu Reno memikul beban besar, masa lalu, kutukan, dan tanggung jawab sebagai pewaris Dewa Pedang. Tapi hatinya tak peduli. Suatu malam, di bawah cahaya rembulan, ia mendekati Reno yang tengah menatap langit. Reno, bisiknya lembut, kalau dunia menolakmu, biarlah aku jadi tempatmu pulang. Reno terdiam, matanya tajam tapi sendu. Ia menunduk, suaranya pelan, nyaris bergetar. Nadia, jangan lakukan itu. Aku ini pecundang. Hidupku penuh darah dan dosa. Siapapun yang dekat denganku akan terluka. Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak peduli. Aku tidak mencari pahlawan, aku hanya ingin menemani manusia yang berjuang melawan dirinya sendiri. Ucapannya membuat Reno terdiam lama. Untuk pertama kalinya, dinding tebal dalam hatinya retak. Tapi luka lama tak semudah itu sembuh. Ia menarik napas dalam, lalu berbalik menjauh. Kau tidak tahu siapa aku sebenarnya, Nadia. Aku bisa kehilangan kendali kapan saja. Pedang ini bukan sekadar senjata, tapi kutukan yang bisa menelan apapun yang kucintai. Beberapa hari kemudian, Arwan memperhatikan perubahan itu.
Ia tahu ada sesuatu yang tumbuh di antara Reno dan Nadia, sesuatu yang indah tapi berbahaya. Hati manusia adalah kelemahan terbesar dari seorang pewaris Arasya, ucap Arwan suatu malam. Reno hanya diam, menatap api unggun di depannya. Aku tahu, katanya pelan. Tapi aku juga tahu, kalau tanpa cinta, aku takkan punya alasan untuk bertarung. Arwan menatapnya lama, lalu menunduk. Semoga saja cinta itu tidak menjadi luka terakhirmu, anak muda. Hari-hari berlalu dengan tenang, terlalu tenang. Hingga suatu malam, Arwan menerima kabar dari utara, sebuah tanda kuno muncul di udara, segel bayangan hitam telah retak. Arwan memucat, tidak mungkin, bisiknya. Reno yang mendengar itu segera menghampiri. Apa maksudmu, guru? Arwan menatapnya tegang. Itu artinya, musuh lama ayahmu, Ragendra, telah kembali dari dunia kegelapan. Nama itu membuat udara seakan berhenti. Ragendra, sosok yang dulu membunuh ayah Reno dan hampir menelan seluruh dunia dalam kegelapan. Ia adalah mantan murid Dewa Pedang yang jatuh karena ambisinya untuk menaklukkan hidup dan mati. Dulu, ayah Reno menahannya di dimensi bayangan dengan mengorbankan nyawanya. Dan kini, setelah 27 tahun, bayangan itu mulai bergerak lagi. Ia akan datang untuk mengambil pedangmu, Reno, ucap Arwan serius. Dan kali ini, ia tidak akan gagal. Reno mengepalkan tangan. Kalau begitu, biarkan dia datang. Aku tidak akan melarikan diri lagi. Tapi dalam diam, hatinya dilanda ketakutan. Bukan karena Ragendra, melainkan karena Nadia. Ia tahu, musuh seperti Ragendra tidak hanya menyerang dengan pedang, tapi juga dengan hati. Malam itu, saat Nadia tertidur di bawah atap bambu, Reno duduk menatap wajahnya dalam diam. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tapi menahan diri. Aku tidak boleh kehilanganmu, bisiknya lirih, tapi takdir mungkin akan menuntutku untuk itu. Dan di kejauhan, di tengah kegelapan kota yang tertidur, mata merah Ragendra terbuka perlahan. Senyumnya tipis, suaranya bergema di udara malam, dingin dan penuh dendam. Jadi, pewaris Dewa Pedang itu masih hidup. Ia tertawa pelan, suaranya seperti desis ular. Baiklah, anak dari pengkhianat, kau telah menyalakan kembali pedang itu. Maka bersiaplah, karena aku akan datang menagih darah ayahmu, lewat orang-orang yang kau cintai. Malam itu, langit Jakarta mendadak hitam pekat. Angin berembus dingin, membawa aroma darah dan abu yang seolah datang dari dunia lain. Di kejauhan, kilatan petir menyingkap sosok tinggi berjubah hitam berdiri di atas gedung tua yang hancur. Raga hitam, musuh lama yang telah lama dikubur dalam legenda, kini kembali menjejak bumi. Wajahnya dipenuhi luka, matanya merah seperti bara, dan di tangannya tergenggam pedang hitam legendaris, Gelaraya, pedang kegelapan yang dulu menelan nyawa ayah Reno. Dengan suara berat dan dingin ia berbisik, Arasya telah bangkit, berarti darah Dewa Pedang juga masih hidup. Waktunya menebus hutang masa lalu. Sementara itu, di rumah tua tempat Reno berlatih, Arwan terdiam kaku. Ia bisa merasakan getaran kekuatan gelap dari jauh. Reno, dengarkan aku, katanya tegas. Raga hitam sudah kembali. Kau belum siap melawannya. Reno menggenggam pedangnya erat, matanya menatap lurus tanpa gentar. Kalau aku tidak siap sekarang, kapan lagi? Dunia tak akan menunggu. Arwan menghela napas berat, lalu menatap muridnya dengan pandangan penuh harapan dan ketakutan sekaligus. Baiklah, maka malam ini, kita mulai latihan terakhir. Ini bukan lagi soal teknik, Reno. Ini soal jiwa. Latihan itu bukan latihan biasa. Arwan membawanya ke tempat tersembunyi di bawah reruntuhan kuil tua, ruang bayangan Arasya, tempat roh para pendekar lama bersemayam. Di sana, udara begitu berat hingga napas terasa seperti ditarik keluar dari dada. Di sini, kata Arwan, kau akan bertarung bukan melawan musuh, tapi melawan dirimu sendiri. Jika kau kalah, maka kau akan terjebak di dunia bayangan selamanya. Reno mengangguk tanpa ragu, lalu melangkah masuk ke lingkaran cahaya biru yang berputar di tanah. Begitu kakinya menginjak lingkaran itu, dunia berubah. Ia berdiri di padang tandus, langit merah darah, dan di depannya berdiri sosok yang tak asing, dirinya sendiri, tapi dengan mata hitam dan senyum jahat. Jadi ini aku yang lain, bisiknya. Sosok bayangannya tertawa. Tidak, aku bukan bayanganmu, akulah bagian dari dirimu yang selama ini kau tolak. Kebencianmu, ketakutanmu, dan rasa bersalahmu. Kau pikir bisa menjadi pahlawan dengan hati sebersih itu.
Dunia tidak butuh kebaikan, Reno. Dunia hanya tunduk pada kekuatan. Pertarungan pun dimulai. Dua Reno bertarung di tengah badai pasir merah. Setiap ayunan pedang mereka menimbulkan ledakan energi. Reno berusaha menguasai diri, tapi semakin ia menahan amarah, semakin kuat bayangannya menyerang. Kau lemah karena kau takut kehilangan orang lain. Teriak bayangan itu sambil menebas. Reno terhuyung, darah mengalir di bibirnya, tapi ia tersenyum. Tidak, aku kuat justru karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan. Teriaknya balik. Ia menutup mata, dan membiarkan cahaya Arasya menyatu dengan jiwanya. Seketika, cahaya biru menyelimuti seluruh tubuhnya. Pedangnya bersinar terang, menembus bayangan itu dengan cahaya yang begitu murni hingga tanah retak. Bayangan Reno menatapnya dengan senyum terakhir sebelum lenyap dalam kabut, meninggalkan suara samar, jika kau ingin menang melawan Raga Hitam, jangan lawan dia dengan pedang, tapi dengan hati. Begitu bayangan itu hilang, Reno jatuh tersungkur, tapi kini auranya berbeda, lebih tenang, tapi juga lebih kuat dari sebelumnya. Arwan yang menunggu di luar ruangan segera menghampiri saat lingkaran cahaya itu padam. Ia membantu Reno berdiri, menatapnya dengan bangga. Kau berhasil, katanya pelan. Reno mengangguk lemah, aku tidak melawannya, guru, aku menerimanya. Arwan tersenyum samar, itulah rahasia Arasya. Kekuatan sejati bukan saat kau menaklukkan musuhmu, tapi saat kau menaklukkan dirimu sendiri. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba langit di luar kuil bergetar keras, suara ledakan mengguncang bumi. Dari kejauhan, tampak menara api menjulang di tengah kota, Tanah Abang terbakar. Arwan menatap ke arah cahaya merah itu dengan wajah pucat. Tidak, Raga Hitam sudah mulai bergerak. Reno menggenggam pedangnya kuat-kuat, matanya berkilat tajam. Kalau begitu, waktunya aku turun dari bayangan, dan menebas kegelapan dengan cahayaku sendiri. Kota itu kini berubah menjadi neraka. Gedung-gedung tua Tanah Abang terbakar, langit merah darah memantulkan cahaya api yang menari di jendela-jendela kosong. Orang-orang berlarian, jerit ketakutan terdengar di mana-mana. Dan di puncak salah satu gedung tertinggi yang hampir roboh, dua sosok berdiri berhadapan di bawah hujan api, Reno, pewaris terakhir Dewa Pedang, dan Raga Hitam, sang pendekar iblis yang telah lama bangkit dari kegelapan. Angin berhembus kencang, membawa debu dan bara, sementara pedang Arasya di tangan Reno bergetar hebat seolah turut merasakan amarah tuannya. Raga Hitam tertawa keras, suaranya bergema di seluruh langit. Lihat dirimu, anak dari pengkhianat. Kau pikir bisa melawan kekuatan iblis dengan hati yang lemah. Tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat, dan dari telapak tangannya muncul puluhan bilah pedang bayangan yang berputar mengelilinginya. Reno tak menjawab, ia hanya menatap lurus ke depan, napasnya berat, darah mengalir dari luka di bahunya. Tapi di matanya, tak ada rasa takut sedikit pun. Ia hanya memegang pedangnya dengan kedua tangan dan berbisik lirih, ayah, beri aku kekuatan untuk menebus segalanya. Pertarungan pun dimulai. Raga Hitam meluncur secepat kilat, pedang-pedang bayangannya menghujani Reno dari segala arah. Setiap tebasan menghasilkan ledakan yang mengguncang gedung tua itu hingga retak. Reno menahan serangan demi serangan, tubuhnya terhuyung tapi langkahnya tak surut. Dalam setiap luka yang ia terima, ada semangat baru yang lahir. Suara Arwan terngiang di kepalanya, kekuatan sejati bukan pada tanganmu, tapi pada hatimu. Reno menarik napas dalam, menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan cahaya biru menyala di irisnya. Sekejap, waktu seolah berhenti. Gerakan Raga Hitam melambat, dan pedang Arasya mulai memancarkan cahaya putih suci yang menyilaukan. Mustahil, teriak Raga Hitam, menutup matanya. Kau tidak mungkin mengendalikan kekuatan itu tanpa kehilangan jiwamu. Reno melangkah maju, menebas setiap pedang bayangan yang menghampirinya hingga hancur menjadi debu hitam. Setiap ayunannya disertai doa, bukan amarah. Setiap langkahnya membawa beban cinta, bukan dendam. Namun tubuhnya mulai goyah. Luka di dadanya terlalu dalam, darah membasahi lantai gedung. Nadia yang menonton dari kejauhan menjerit, Reno, berhenti, kau akan mati. Tapi Reno hanya menoleh sedikit, tersenyum dengan bibir bergetar. Aku tidak bisa berhenti, Nadia, karena kalau aku berhenti, dunia akan tenggelam dalam kegelapan. Ia kembali menatap Raga Hitam, yang kini mengangkat tangan ke langit, memanggil pusaran energi hitam raksasa. Kalau begitu, mati bersamaku, pewaris cahaya. Teriaknya, langit seketika bergetar, petir hitam menyambar,
memecah puncak gedung. Reno menatap Nadia satu kali lagi, matanya penuh cinta dan keikhlasan. Lalu dengan sisa tenaga terakhir, ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan berbisik lirih, suaranya nyaris tertelan angin. Pedang ini bukan untuk membunuh, tapi untuk melindungi. Dalam satu tebasan terakhir, cahaya putih meledak dari pedang Arasya, membelah pusaran gelap di langit. Raga hitam berteriak keras, tubuhnya terangkat ke udara dan terhempas jauh ke angkasa, terurai menjadi debu hitam yang tertiup angin malam. Langit yang tadinya merah perlahan kembali cerah, hujan turun lembut, membasuh darah dan api yang tersisa. Reno jatuh berlutut, pedangnya menancap di lantai beton yang retak. Napasnya tersengal, tubuhnya penuh luka. Nadia berlari menghampiri, memeluknya erat sambil menangis. Reno menatap wajahnya yang basah air mata dan tersenyum lemah. Sudah berakhir, bisiknya, lalu menatap langit yang mulai dipenuhi bintang. Arwan muncul dari balik reruntuhan, menatap muridnya dengan mata berkaca. Tidak, Reno, ucapnya pelan, ini baru permulaan. Dunia baru telah lahir dari pengorbananmu. Dan malam itu, Tanah Abang menyimpan kisah tentang seorang pecundang yang akhirnya menjadi legenda, pewaris Dewa Pedang. Fajar menyapa kota yang dulu hancur. Langit Tanah Abang perlahan kembali biru, seolah alam pun ikut menghela napas lega. Reruntuhan gedung tua kini menjadi monumen keheningan, tempat di mana darah, air mata, dan pengorbanan pernah menyatu menjadi satu cerita abadi. Di antara sisa abu dan batu, burung-burung kembali bernyanyi. Hidup berjalan lagi, tapi kota ini tak akan pernah melupakan malam ketika langit disinai cahaya pedang seorang anak miskin bernama Reno. Sejak hari itu, nama Reno bergema di jalan-jalan sempit dan lorong gelap. Orang-orang menyebutnya, pendekar dari Tanah Abang. Tak ada yang tahu di mana ia kini berada, tapi kisahnya diceritakan dari mulut ke mulut, tentang pemuda yang menantang maut demi melindungi yang tak berdaya. Bagi sebagian, dia hanyalah legenda. Tapi bagi yang pernah melihat matanya malam itu, Reno bukan sekadar pahlawan. Ia adalah lambang bahwa keberanian bisa lahir dari siapa saja, bahkan dari mereka yang paling terluka. Nadia, dengan air mata dan senyum yang sama, menepati janjinya. Ia membuka sebuah yayasan kecil atas nama ayah Reno, mengajar anak-anak jalanan bela diri dan kejujuran. Setiap sore, suara tawa anak-anak itu bergema di halaman sempit di antara bangunan tua. Di dinding yayasan tergantung pedang kayu sederhana replika dari pedang Arasya dengan tulisan kecil di bawahnya. Kekuatan sejati bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melindungi. Sementara itu, Arwan sang guru tua menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang ia pergi ke gunung untuk berziarah, ada pula yang percaya ia menjaga roh pedang Arasya agar tak jatuh ke tangan salah. Tapi bagi Nadia, ia tahu, Arwan hanya ingin memastikan muridnya hidup damai, jauh dari pertarungan. Karena bagi seorang guru sejati, kemenangan terbesar bukanlah saat muridnya membunuh, tapi saat muridnya tidak lagi perlu bertarung. Suatu senja, di tepi kali kecil yang mengalir tenang, terlihat sosok pria dengan pakaian lusuh duduk memancing. Angin sore berhembus lembut, memantulkan bayangan wajah yang tak asing. Reno, dengan bekas luka di wajahnya, tersenyum kecil menatap langit jingga. Di sampingnya tergeletak pedang Arasya yang kini tersarung rapat, berdebu dan tak pernah lagi dihunus. Ia menatap pantulan air dan berbisik pelan, "Ayah, akhirnya aku mengerti. Pedang ini tak perlu lagi bicara. Dunia sudah cukup mendengar." Matahari terbenam perlahan, meninggalkan cahaya keemasan di balik gedung-gedung kota. Reno bangkit, memanggul pedangnya, dan berjalan menyusuri gang kecil yang dulu menjadi saksi masa kelamnya. Setiap langkahnya meninggalkan jejak damai, bukan amarah. Setiap tatapan orang yang melihatnya penuh hormat, bukan takut. Ia bukan lagi pembalas dendam. Ia kini penjaga kehidupan. Dan sejak malam itu, banyak yang bersumpah melihat sosok berjubah abu-abu berkelana di atap-atap kota, menolong tanpa nama, menghilang tanpa jejak. Mereka menyebutnya, bayangan cahaya. Entah nyata atau hanya cerita, tak ada yang bisa memastikan. Tapi satu hal pasti, legenda Dewa Pedang belum mati. Ia hidup di hati mereka yang berani memilih kebaikan. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like,
komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.